Baik, selamat malam teman-teman dan Pak dosen, izin untuk mempresentasikan tentang meneliti gaya kepemimpinan dari hakim-hakim yang lain. Dan sebelumnya terima kasih untuk kelompok satu, untuk Ibu Risma dan Pak Wem yang sudah membuat kita belajar tentang tiga pemimpin sebelumnya, dan kita akan belajar lagi dari tiga pemimpin berikutnya, yaitu Simpson, Eli, dan Samuel. Dan ini hasil dari diskusi saya dan Pak Ambana. Boleh next slide, Pak Ambana. Nah, yang pertama itu tentang Hakim Simpson dan bagaimana latar belakangnya Simpson hidup masa di mana ketika Israel berulang kali jatuh ke dalam dosa. Nah, karena kalau kita buka hakim-hakim itu dari awal sampai akhir itu selalu hakim itu silih berganti. Bahkan dari ada satu pasal itu udah beberapa hakim saling ganti dengan waktu yang sangat cepat. Nah, dan eh, Israel itu kondisinya lagi ditindas sama bangsa lain, khususnya orang Filistin karena mereka itu pendatang. Nah, dalam situasi ini Allah memanggilkan hakim-hakim sebagai pembebas. Simpson dipilih sejak dalam kandungan sebagai nazir atau bernazar. Ibunya bernazar karena dia tidak bisa melahirkan, ibunya bernazar dan akan memberikan anak ini kepada Tuhan. Dan artinya ia dipisahkan khusus untuk Tuhan, atau bisa kita bilang pengudusan. Itu karena kalau arti kudus itu kan dipisahkan untuk sesuatu tujuan yang lebih baik. Nah, dia dipisahkan khusus untuk Tuhan, tidak boleh dipotong rambutnya, tidak boleh minum anggur atau menjadi najis. Nah, ini menunjukkan bahwa sejak awal hidupnya dia sudah memiliki tujuan ilahi. Jadi dari kandungan pun dia sudah punya purpose di dalamnya. Lalu biografinya Simpson. Simpson dikenal sebagai orang dengan kekuatan fisik yang luar biasa, yang berasal dari roh Tuhan, karena kita waktu baca Simpson, selalu ketika roh Tuhan hinggap kepada Simpson, Simpson menjadi sangat kuat. Namun hidupnya itu dipenuhi konflik batin. Di satu sisi dia dipanggil Tuhan, tapi di sisi lain dia sering mengikuti kedagingan dia. Nah, ia menjalankan hubungan dengan perempuan Filistin, termasuk Delila, yang akhirnya menjadi titik kejatuhannya. Dan hidupnya pun akhirnya berakhir tragis, tapi tetap dipakai Tuhan untuk menghancurkan musuh Israel, yaitu kaum Filistin. Pola kepemimpinan apa yang dilakukan oleh Simpson, ya kepemimpinan Simpson itu bersifat karismatik dan individualistik. Dia tidak punya kelompok, dia tidak punya tim seperti hakim-hakim lain yang kalau berperang bawa orang-orang lain. Tadi kayak Gideon, dia bawa 300 orang, tapi kalau Simpson nggak, dia sendirian. Ia tidak memimpin melalui struktur atau organisasi, melainkan dia bertindak sendiri. Keputusannya sering berdasarkan pada emosi dan dorongan pribadi, dan itu bukan pertimbangan rohani yang matang. Jadi amarahnya, dia nggak bisa mengendalikan amarahnya. Ia lebih reaktif daripada strategis. Nah, pencapaian apa yang sudah Simpson dapatkan? Simpson berhasil menimbulkan ketakutan yang besar bagi bangsa Filistin. Makanya bangsa Filistin mencoba untuk menjatuhkan Simpson dan mencari tahu rahasianya lewat si Delila itu. Dan ia melakukan banyak aksi yang luar biasa, seperti mengalahkan musuh dengan kekuatan yang diberikan Tuhan. Bahkan dalam kematiannya, ia menjatuhkan lebih banyak musuh daripada selama ia hidup, yaitu dia menghancurkan dua pilar bangunan yang ada pesta orang Filistin lagi di tengah-tengah. Lalu waktu dia sudah mulai rambutnya tumbuh dengan keadaan buta, dia hancurkan itu sehingga banyak sekali orang Filistin mati di situ, dan itu jauh lebih banyak jumlahnya daripada yang waktu dia hidup dia kalahkan. Nah, ini menunjukkan bahwa Tuhan tetap memakai dia meskipun ia tidak sempurna. Boleh dibantu next slide, Pak Ambana. Nah, kegagalan Simpson apa? Seperti yang tadi sempat saya sampaikan, bahwa Simpson gagal menjaga kekudusannya sebagai nazir. Ia sering melanggar komitmennya kepada Tuhan, terutama dalam hal hubungan dengan perempuan dan pengendalian dirinya. Ia juga terlalu percaya diri, dia terlalu sombong karena dia pernah mengalahkan beruang dan yang lain-lain, sehingga dia terlalu sombong. Dia hingga akhirnya dia kehilangan kekuatan ketika rahasianya terbongkar, yaitu ketika rambutnya atau dia dibotakan. Nah, apa sih refleksi modern yang bisa kita pelajari dari kisahnya Simpson? Simpson itu mengajarkan bahwa talenta tanpa karakter akan menghancurkan. Jadi sebaik apapun kita, kalau karakter kita buruk, itu akan menghancurkan. Bahkan banyak orang memiliki kemampuan besar, tetapi tanpa disiplin dan integritas, itu akan menjadi bumerang, yaitu bahkan kemampuan itu akan menyerang dirinya sendiri atau diri kita sendiri kalau kita nggak punya disiplin dan integritas. Jadi pemimpin masa kini perlu menjaga kehidupan pribadinya, bukan hanya yang terlihat di luar, tapi bahkan yang lebih baik menjaga yang tidak dilihat oleh orang lain. Boleh bantu next slide, Pak? Nah, ya hakim kedua yaitu Eli. Ada di 1 Samuel pasal 1 sampai 4. Sejarah latar belakang Eli ini adalah imam sekaligus hakim di Silo.
pada masa kemerosotan rohani Israel dan Bait Allah tuh tetap berjalan. Tetapi banyak penyimpangan terjadi dan ini adalah masa sebelum munculnya nabi besar seperti Samuel, nabi-nabi besar. Di Alkitab kita udah belajar sebelumnya ada nabi kecil dan nabi besar. Dan biografinya bagaimana? Eli adalah imam yang setia melayani Tuhan. Ia juga menjadi pembimbing bagi Samuel sejak dia kecil. Jadi waktu Samuel lahir, ibunya Samuel menitipkan Samuel kepada Eli, kurang lebih sama. Samuel juga anak yang hasil didoakan oleh ibunya sehingga dia terlahir dan dia terlahir karena hasil doa ibunya dan ibunya seperti mempersembahkan anak yang sulung ini kepada Tuhan, yaitu dengan melayani Tuhan sisa umurnya lewat dititipkan kepada Eli. Nah, ia juga menjadi pembimbing bagi Samuel sejak kecil, namun permasalahan di Eli adalah ia punya dua anak yaitu Hofni dan Pineas yang menyalahgunakan jabatan imam untuk kepentingan pribadi. Yang sering dilakukan anak-anak Eli ini sebenarnya sangat fatal. Dia sering ngambil daging-daging persembahan yang udah diberikan oleh orang-orang Israel waktu mereka bakar-bakar, daging yang harusnya dibakarkan sampai habis, tapi mereka ambil sebagian untuk dimakan. Bahkan waktu mereka ditegur pun mereka melawan. Mereka juga bukan cuma melakukan itu, mereka melakukan perzinahan, tidur dengan orang-orang yang mengurus rumah Tuhan, perempuan-perempuan di sana, bahkan di rumah Tuhan itu sendiri. Nah, apa sih pola kepemimpinan Eli? Kita akan lihat bahwa Eli memiliki gaya kepemimpinan yang religius, tetapi dia pasif. Baik orangnya, tapi dia pasif. Ia tahu apa yang benar, tapi kurang tegas dalam menegakkan kebenaran itu sendiri. Ya, ia lebih memilih menegur secara lisan tanpa tindakan yang nyata. Ini kurang lebih sama seperti apa yang kita sudah pelajari sebelumnya tentang bagaimana Abraham dan Adam, bahwa dari Abraham dan Adam bahwa manusia itu jatuh bukan karena dia berbuat salah, tetapi karena dia tidak berbuat yang benar gitu. Bahkan ketika kita tidak melakukan apapun, itu adalah potensi besar untuk kita melakukan kesalahan atau dosa gitu. Seperti Hawa yang harusnya Adam melarang makan Hawa untuk makan buahnya, termasuk juga seperti Abraham harusnya menguatkan imannya Sarah supaya tidak menyerahkan Hagar kepada dia. Begitu juga harusnya Eli menjadi pemimpin yang religius, tapi dia juga bisa menegur anak-anaknya, tapi dia tidak lakukan. Dan untuk selanjutnya, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya yaitu Pak Ambana. Silakan Pak Ambana.